Waalaikumsalam. Silakan Mas Ina. Nah, silakan duduk Mbak. Oh, di sini? Ya. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Syabila. Sabila. Enaknya Mbak biasanya enaknya dipanggilnya kakak atau Mbak? Apa aja boleh sih, Mbak juga boleh. Mbak aja ya. Iya boleh. Gimana? Tadi di perjalanannya kayak gimana? Macet bu tadi, macet panas. Iya sih. Cuacanya emang lagi panas Iya, gini ya. Mbaknya emang dari mana? Dari ini tadi Sukatani. Oh, Sukatani. Mbak tahu tempat ini dari siapa? Dari IG bu, Dari dari IG. sosial media. Oh, Biasanya iya. cari-cari terus Oh. ketemu tempat ini. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Keluarga baik ya Mbak? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbaknya tadi kesini sendiri dianterin atau naik angkutan umum? Naik Gojek sih bu Naik tadi Gojek. gitu kan. Gak ada yang nganterin ya Mbak? Iya ada. Ya. Baik, sebelumnya Mbak pernah melakukan kegiatan konseling atau belum? Belum. Belum, karena Mbaknya belum pernah melakukan kegiatan konseling. Jadi dalam konseling ini ada beberapa hal yang perlu Mbak ketahui sebelumnya. Yaitu yang pertama, konseling ini apa sih? Jadi konseling ini yaitu pemberian bantuan dari saya sebagai konselor untuk Mbaknya sebagai klien untuk dan tujuannya ini tuh untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak hadapi gitu. Baik. Jadi di sini juga ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini yang dimana dapat mengentaskan permasalahan yang Mbak hadapi gitu loh. Nah, yang kedua itu ada fungsi pemahaman. Di sini Mbaknya harus memahami permasalahan yang Mbak hadapi gitu. Dan ada juga fungsi pencegahan. Nah, dalam konseling ini juga ada beberapa asas yang perlu Mbak ketahui, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor akan merahasiakan permasalahan atau cerita dari Mbaknya akan saya rahasiakan, tidak akan tersebar kemana-mana. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Di sini Mbaknya datang ke sini secara sukarela atau paksaan dari orang lain? Sukarela, saya mau Ya. sendiri. Betul, alhamdulillah. Kalau jadi asas kesukarelaan ini Mbaknya harus secara sukarela tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Nah, yang terakhir itu ada asas kemandirian, yang dimana asas kemandirian ini Mbaknya harus bisa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada konselor gitu loh. Nah, sampai di sini paham? Paham bu. Nah, alhamdulillah kalau paham. Di sini juga ada kontrak konseling, yang dimana kontrak konseling ini pada pertemuan ini dilakukan selama 30 menit. Jika nanti Mbaknya lebih dari 30 menit ini bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya gitu loh. Gimana Mbak, ada yang mau ditanyakan? Tidak bu, untuk sejauh ini belum. Alhamdulillah. Ya. Apa sih yang membuat Mbaknya datang ke sini siang-siang panas terik begini jauh-jauh gitu loh? Bisa Mbak ceritakan? Oke, jadi gini bu, saya kan tentang ini sih bu, tentang pergaulan. Kenapa tuh? Iya, jadi tuh saya kan punya beberapa teman gini bu, cuman kayak saya punya salah satu teman yang mungkin sebagian orang itu bilang sudah termasuk pergaulan bebas kan. Iya. Itu suka dugem gitu bu. Gitu. Oh ya, suka minum-minum ke klub gitu, terus juga pacarannya itu udah kayak staycation gitu bu. Kayak mereka hotel gitu tuh, ke apart. Nah, saya tuh bingung bu, saya harus ngapain gitu, saya harus menormalisasikan hal tersebut atau kayak gimana bu? Mungkin bagi Mbaknya terasa sangat berat ya melihat pergaulan yang sangat berbeda ini. Maksudnya pergaulan yang sangat beda lah gitu sama nilai-nilai budaya Mbak. Jadi apa sih yang membuat Mbak mengganggu itu, mengganjal gitu lagi Mbak? Jadi kan gini nih, dia tuh teman saya udah dari SMP gitu bu, udah lama lah, kita juga deket gitu, bukan yang kayak cuma temenan biasa tapi deket. Saya tuh bingung apakah saya harus meng-cut off teman saya ini atau memang saya udah temenan aja nggak apa-apa gitu loh, walaupun teman saya seperti itu kan
ya tetap aja saya tuh udah kenal dia dari lama gitu, dia temenan dari lama gitu, masa saya langsung cut off tiba-tiba gitu kan juga gak mungkin. Nah sebelumnya mbaknya sudah, maksudnya teman mbaknya ini tuh ngelakuin hal itu tuh baru-baruan atau udah lama? Udah pas dari dia, setahu saya sih dari dia SMA sih. Dari SMA. Dan mbaknya taunya? Dia cerita ke saya. Oh, jadi apa? Terus reaksi mbak tuh kayak gimana pas dia cerita itu? Saya sih shock sih Bu, cuman kan ya udah, walaupun saya shock cuman saya ya udah diem aja dengerin dia cerita gitu kayak gimana. Ya udah dengerin dia cerita aja sih, jadi dengar yang baik aja. Terus hal yang ingin mbak, apa gitu hal yang pengen mbak ubah itu? Apakah ada yang mau diubah atau gimana gitu mbak? Jadi saya bingung Bu, saya harus tetap temenan kah atau harus saya cut off gitu. Cuman tuh kalau saya cut off, saya juga sedih Bu kalau harus cut off teman saya yang ini gitu. Oke. Sampai di sini saya ngerti perasaan mbak, mungkin bingung ya. Iya. Dengan melihat teman mbak yang mungkin dari yang sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu, Iya. terus sekarang kayak gitu malah jadi kayak mungkin udah menginjak ke pergaulan yang sangat tidak diwajarkan gitu mbak. Nah mungkin ada nggak dari mbaknya hal yang harus mbak lakuin gitu, menurut cara mbak sendiri aja kayak gimana? Oke. Biasanya sih kalau misalkan dia lagi cerita-cerita hal kayak gitu, ya udah saya dengerin aja gitu. Saya apa ya? Saya mendengarin cerita dia aja, jadi kayak ikut senang aja sih. Dia maksudnya bukan ikut senang dia melakukan hal itu ya. Ya udah dengerin cerita aja, cerita dia, terus kayak pokoknya terus juga kalau misalkan dia seperti itu ya udah itu kan dia aja. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia juga nggak pernah ngajak saya sih, nggak pernah ngajak hal saya untuk hal seperti itu. Pernah sih suatu ketika dia kayak, ayo Bill dugem, cuman kayak saya tolak. Udah sih abis itu dia udah nggak ngajak-ngajak lagi. Cuman kan saya jadi kayak mikir, saya takut tiba-tiba saya terjun ke dunia itu gitu. Nah emang sih mungkin agak terasa bingung juga ya mbaknya, antara mungkin kita nggak tahu ya sekarang mbaknya tidak terjerumus gitu loh, tapi kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gitu kan yang mbak rasain. Betul. Mungkin mbaknya bisa membicarakan gitu permasalahan mbak ini kepada, bukan tanyakan gitu kepada teman mbak ini keganjalan yang mbak rasain, agar teman mbak ini juga ngerti gitu loh bahwa mbak ini agak ngerasa terganggu gitu loh. Oke, mungkin nanti saya bisa ini ya Bu ya, cerita ke teman saya tuh nggak bisa masuk ke hal seperti itu, jadi mungkin nanti dia paham untuk nggak cerita hal itu lagi ke saya gitu kali ya Bu ya. Nah ada nggak solusi dari mbaknya gitu untuk bisa, solusi yang bisa mbak ambil untuk bisa menyelesaikan itu? Iya, pastinya ya. Nanti saya pastinya akan mencoba cerita ke teman saya sih Bu. Kalau saya tuh, kalau misalkan teman saya cerita hal kayak gitu, saya rada terganggu gitu Bu. Jadi mungkin nantinya saya meminta teman saya ini untuk tidak menceritakan hal-hal yang tadi itu. Jadinya saya mungkin tidak akan masuk ke dalam dunia itu gitu Bu. Nah benar, itu keputusan yang sangat bagus ya Mbak Syabila. Mbaknya juga harus punya prinsip dalam diri mbak, meskipun teman mbak melakukan hal yang kayak gitu, tapi mbaknya jangan sampai masuk terjerumus ke hal tersebut. Dan untuk permasalahan mbaknya bingung antara harus nge-cut off teman mbak ini, baiknya yang saya bicarakan tadi coba ditanyakan kepada teman mbak, jangan sampai mbak ini melakukan tindakan, membuat tindakan yang mbaknya tadinya nyesel, karena kan dari awal mbak juga udah ngerasa nih bahwa teman mbak ini tidak membawa, maksudnya meskipun dia melakukan pergaulan hal bebas seperti itu, tapi dia tuh
membawa Iya. mbaknya menjadi terjerumus ke hal Iya. tersebut. Dia juga tahu aturannya. Dia tuh bandel ya untuk diri dia sendiri, tidak membawa mbak. Jadi untuk saat ini mbaknya mungkin bisa lebih berpikir lagi untuk bisa mencari hal-hal yang lebih positif lagi. Dan solusinya itu tadi sangat bagus yang Iya. mbak bilang. Mungkin tanyakan dulu kepada temannya baiknya kayak gimana, seperti itu mbak. Iya. Iya sih Bu, nanti mungkin nanti kalau saya ketemu saya bakal membicarakan tentang hal ini. Gimana perasaan mbak sekarang setelah mbak ceritain ke saya? Udah, saya jadi tahu sih Bu saya harus gimana. Jadi lebih paham tentang permasalahan saya. Alhamdulillah ya. Nanti dipraktekkan aja ya di ini aja, ditanya Iya. pada teman mbak gimana. Karena mbaknya sudah merasa cukup, udah cukup dan sudah mendapatkan solusi. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada mbaknya sudah datang sukarela ke sini menceritakan permasalahan mbak, dan kita dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati mbak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, makasih juga ya Bu sudah mendengarkan cerita saya. Saya Ya, juga terima kasih sama-sama. banyak. Saya jadi paham apa permasalahan saya. Oke. Hati-hati ya di Iya. jalan, saya antarkan. Oke. Makan mbak. Makasih ya Bu. Ya, hati-hati ya mbak di Iya, jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.